Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang mikromeritik. Dan kami beranggota ada 5 orang. Yang pertama, Hana Rula Padilah dengan NIM 311194142. Yang kedua, Intan Siti Padilah dengan NIM 311194141. Yang ketiga, Risa Puspitasari dengan NIM 311192122. Yang keempat, Sarah Widya dengan NIM 311192125. Yang kelima, Wulan Sri Lestari dengan NIM 311192123. Dan saya sendiri yaitu Wulan Sri Lestari dengan NIM 311192123 ingin menjelaskan tentang pengertian mikromeritik, yaitu mikromeritik biasanya diartikan sebagai ilmu dan teknologi tentang partikel yang kecil. Ukuran partikel dapat dinyatakan dengan berbagai cara: ukuran diameter rata-rata, ukuran luas permukaan rata-rata, volume rata-rata, dan sebagainya. Sudjaswati 2002. Dan saya akan menjelaskan peran mikromeritik, yaitu yang pertama, menghitung luas permukaan; yang kedua, sifat kimia dan fisika dalam formulasi obat; yang ketiga, secara teknis mempelajari pelepasan obat yang diberikan secara peroral, injeks, dan topikal; yang keempat, pembuatan obat bentuk emulsi maupun suspensi; yang terakhir yaitu stabilitas obat tergantung dan ukuran partikel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Siti Padilah dengan nomor NIM 311194141 dari kelas 1C Farmasi. Saya akan menjelaskan tentang ukuran partikel, distribusi ukuran, dan contoh ukuran partikel. Yang pertama, ukuran partikel. Kumpulan partikel lebih dari satu ukuran atau disebut polidispersi. Terdapat dua sifat penting, yaitu bentuk dan luas permukaan partikel tunggal. Yang B, kisaran ukuran dan jumlah berat partikel-partikel yang ada serta luas total. Ukuran partikel juga dapat mempengaruhi beberapa hal, diantaranya yaitu yang pertama, pelepasan obat; yang kedua, stabilitas sediaan cair; yang ketiga, proses pembuatan persediaan padat. Selanjutnya, contoh ukuran partikel. Ukuran partikel dalam satuan milimeter, 0,0005 sampai 0,010, contohnya suspensi emulsi halus; 0,010 sampai 0,050, contohnya emulsi kasar, suspensi terflokulasi. Yang selanjutnya 0,050 sampai 0,100, contohnya serbuk halus. Yang selanjutnya 0,100 sampai 1000, contohnya serbuk kasar. Yang dari 1000 sampai 3360, contohnya ukuran granular rata-rata. Apabila partikel berbentuk bulat, dalam diameternya menggunakan rumus volume sama dengan V kali diameter pangkat 3/6. Jenis diameter yang digunakan akan selalu mencerminkan metode yang akan digunakan untuk memperoleh diameter tersebut. Selanjutnya, distribusi ukuran. Suatu kisaran ukuran yang ada dan banyaknya atau berat fraksi setiap ukuran partikel disebut dengan distribusi ukuran partikel. Pada gambar ini dapat menggambarkan dua sampel dengan diameter rata-rata sama tapi distribusi berbeda, menggambarkan mode atau ukuran yang paling sering muncul, distribusi normal. Selanjutnya, gambar grafik di samping ini yaitu distribusi tidak simetris, dan di bawah ini yaitu tabel konversi distribusi jumlah menjadi distribusi berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Widya Sakihartono dengan NIM 3119125 akan menjelaskan tentang metode penentuan ukuran partikel. Penentuan ukuran partikel ini sangat bermanfaat dalam ilmu kefarmasian karena ukuran partikel dapat mempengaruhi kelarutan dalam suatu sediaan. Selanjutnya ada metode yang digunakan untuk menentukan ukuran partikel.
Yang pertama metode mikroskopik, yang kedua metode sedimentasi, yang ketiga metode pengayakan. Metode mikroskopik, menurut metode mikroskopis adalah suatu emulsi atau suspensi diencerkan atau tidak diencerkan, lalu ditempatkan pada suatu slide untuk diamati di bawah mikroskop. Di bawah mikroskop tersebut diletakkan mikrometer untuk memperlihatkan ukuran partikel. Metode yang kedua ada sedimentasi. Metode yang digunakan dalam menentukan partikel. Cara sedimentasi ini adalah metode pipet, metode hidrometer, dan metode Mellens. Metode yang terakhir ada metode pengayakan. Pengayakan adalah sebuah cara pengelompokan butiran yang akan dipisahkan menjadi satu atau beberapa kelompok. Dengan demikian dapat dipisahkan antara partikel lolos ayakan, yaitu butiran halus, dan yang tertinggal diayakan, yaitu butiran kasar. Teknik pengayakan dibagi menjadi dua, yaitu pengayakan secara manual dan mekanik. Teknik pengayakan manual dilakukan tanpa menggunakan mesin, sedangkan teknik pengayakan mekanik dilakukan dengan bantuan mesin. Di sini ada contoh alat pengayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanarula Fadila akan menjelaskan bentuk partikel dan luas permukaan. Bentuk partikel ini sangat mempengaruhi aliran dan sifat-sifat suatu pengemasan dan juga berpengaruh terhadap luas permukaan. Partikel bisa keras, lembut dalam suatu hal, atau berpori dalam hal lainnya. Kerapatan secara umum diartikan sebagai berat persatuan volume. Lalu luas permukaan. Luas permukaan persatuan berat atau volume merupakan karakteristik serbuk yang penting jika seseorang mempelajari adsorpsi permukaan dan laju disolusi. Luas permukaan, jika suatu serbuk memiliki karakteristik yang ditentukan berdasarkan luas permukaan persatuan berat atau volume, di mana hal ini sangat penting digunakan untuk mempelajari laju adsorpsi permukaan dan laju disolusi. Adapun penggunaan luas permukaan dengan laju adsorpsi adalah semakin luas permukaan, maka laju adsorpsi akan semakin cepat. Untuk mengukur bentuk partikel digunakan parameter alpha Vs. Jika bentuk partikel bulat, maka alpha Vs bernilai genap. Jika bentuk partikel semakin asimetris bentuk partikel, maka nilai alpha Vs asimetris semakin jauh minimum dari angka genap. Pada partikel yang berdiameter sama, semakin besar alpha Vs, maka bentuk partikel semakin amorf. Jadi, semakin besar alpha Vs serbuk, semakin sulit serbuk mengalir. Pentingnya ukuran farmasi. Ukuran partikel dalam bidang farmasi. Yang pertama, ukuran partikel berhubungan dengan luas permukaan dan tegangan antar muka. Karena sifat ini mempengaruhi sifat fisika, maka ukuran partikel dinilai dari aspek termodinamika kimia, aspek kelarutan atau ionisasi, dan farmakologi dalam suatu obat, misalnya efek kerja dari zat. Yang kedua, ukuran partikel mempengaruhi pelepasannya dari bentuk-bentuk sediaan yang diberikan secara oral, topikal, parenteral, maupun rektal. Yang ketiga, ukuran partikel mempengaruhi kekompakan tablet, kestabilan emulsi, dan suspensi. Yang kelima, ukuran partikel dalam laju pengendapan pada sediaan suspensi. Dilihat dari ukuran partikel, maka suspensi dibagi menjadi dua tipe, yaitu flokulasi dan suspensi deflokulasi. Pada tablet dan kapsul, ukuran partikel menentukan sifat alir serta percampuran yang benar dari granul. Metode untuk menentukan luas permukaan. Yang pertama ada metode adsorpsi. Jumlah dari suatu zat atau cairan yang diabsorpsikan menjadi larutan tunggal. Alat yang digunakan dalam metode ini yaitu kuantasort. Yang kedua, metode permeabilitas udara. Metode ini tergantung pada kenyataan bahwa laju cairan menembus suatu
bentangan, bentuk yang berhubungan dengan luas permukaan yang mengadakan kontak dengan sampel atau zat. Alat yang digunakan dalam metode ini yaitu Fisher Surface Sizer. Saya Risa Puspitasari dengan NIM 3119122 akan menjelaskan sifat-sifat turunan serbuk. Yang pertama ada porositas. Misalkan suatu serbuk sebagai contoh zinc oksid ditempatkan dalam gas ukur dan volume totalnya dicatat. Volume yang ditempatkan dikenal sebagai volume bulk atau VB. Jika serbuk tidak berpori, yakni tidak mempunyai pori-pori dalam atau pori-pori internal atau ruang kapiler, volume serbuk bulk terdiri dari volume partikel-partikel padat sebenarnya ditambah volume ruang atau partikel-partikel tersebut. Volume ruang tersebut dikenal sebagai volume rongga. Yang kedua ada kerapatan partikel. Kerapatan partikel dalam suatu keadaan tertentu dapat keras atau lunak dan dalam keadaan lain kasar atau seperti spons. Kerapatan secara universal didefinisikan sebagai bobot persatuan volume. Kesukaran timbul jika seseorang akan menentukan volume partikel yang mengandung microscopic cracks atau pori-pori internal dan ruang-ruang kapiler. Ada 3 tipe kerapatan, yaitu yang pertama, kerapatan sesungguhnya. Lebih besar dari bahannya sendiri, tidak termasuk poid-poid dan pori-pori interpartikel yang lebih besar dari dimensi molekuler atau dimensi atomik di dalam kisi-kisi kristal. Yang kedua, kerapatan granular lebih besar seperti yang dilakukan dengan jalan pemindahan merkuri yang tidak merembes pada tekanan-tekanan biasa di dalam pori-pori yang lebih kecil dari 10 mikron. Kemudian yang terakhir, kerapatan bulk lebih besar bulk suatu serbuk kering di dalam gelas ukur silindris. Bila mana zat padat tidak porous, maka kerapatan sesungguhnya dan kerapatan granulanya adalah identik dan dua-duanya dapat diperoleh dengan jalan memindahkan helium atau zat cair seperti merkuri, benzena, atau air. Kemudian ada sifat alir serbuk. Serbuk bulk agak analog dengan cairan non-Newton yang menunjukkan aliran plastik dan kadang-kadang aliran dilatan, di mana partikel-partikelnya dipengaruhi daya tarik-menarik sampai derajat bervariasi. Oleh karena itu, serbuk bisa jadi mengalir bebas atau melekat. Faktor-faktor yang mempengaruhi sifat aliran dari serbuk, terutama yang jelas adalah yang pertama, ukuran partikel, yang kedua, porositas dan kerapatan, yang ketiga, kehalusan permukaan. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan ataupun kurang dimengerti. Presentasi dari kelompok kami dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.